Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Detektif Y bersama saya, Detektif Y. Saya membuat video ini untuk kawan-kawan yang mau mengikuti cerita Detektif Conan, tapi malas membaca atau nonton komik atau animenya yang sudah mencapai 1000 file atau episode lebih. Kalau kawan-kawan baca atau nonton kasus-kasus pilihan berikut ini, insya Allah sudah cukup mewakili cerita Detektif Conan secara garis besar. Tapi garis yang besarnya banget, kalau yang nggak terlalu besar, sepertinya banyak yang tidak ikut termuat di dalam kasus-kasus berikut. Tapi tetap, saya sarankan kepada kawan-kawan untuk membaca setiap file komiknya. Atau kalau kawan-kawan mau nonton animenya, silahkan pilih episode-episode yang canonnya saja. Buat kawan-kawan yang belum tahu episode canon itu maksudnya apa, saya sudah buatkan video pembahasannya, linknya saya taruh di deskripsi. Dan sebelum lanjut nonton video ini, saya peringatkan kepada kawan-kawan kalau video ini mengandung spoiler. Jadi kalau kawan-kawan nggak mau kena spoiler, silahkan pause videonya dan langsung cek ke deskripsi. Di sana juga saya sudah buatkan listnya. Baiklah, ini dia daftar kasus-kasus yang ada organisasi hitamnya versi saya, Detektif Y. 1. Kasus pembunuhan roller coaster. Komik Vol 1, Vel 1, anime episode 1. Ini adalah bagaimana semuanya bermula. Ya iyalah, kan episode pertama. Tapi jangan salah kawan-kawan, ada juga loh anime yang episode pertamanya justru malah seperti prolog. Bagaimana semuanya bermula justru diperlihatkan di episode kedua. Anime Moriarty the Patriot contohnya. Di file atau episode ini, diceritakan bagaimana awal mula tubuh Shinichi bisa menyusut dan kemudian menjadi Conan Edogawa. Pokoknya, kasus ini wajib banget kawan-kawan baca atau tonton kalau kawan-kawan mau tahu tentang Detektif Conan. Atau kalau kawan-kawan mau nonton versi remake-nya, kawan-kawan bisa nonton di anime TV spesialnya yang ke-6, episode 1. 2. Kasus perampokan 1 miliar yen. Komik Vol 2, Vel 13-16, anime episode 13 atau episode 128. Versi anime kasus ini mendapat perubahan besar dibandingkan di versi komiknya. Saya sarankan kawan-kawan untuk membaca komiknya saja. Tentang perubahan di versi animenya juga sudah saya buatkan video pembahasannya. Kawan-kawan bisa cek linknya di deskripsi. Kasus ini bercerita tentang Akemi Miyano, salah satu anggota organisasi hitam yang ingin keluar dari organisasi. Namun sayangnya, akhirnya dia dibunuh oleh orang yang dulu meracuni Shinichi. 3. Kasus bom kereta Shinkansen. Komik Vol 4, Vel 33-35, anime episode 5. Lagi-lagi kasus yang versi animenya diubah dibandingkan di versi komiknya. Tapi kasus ini perubahannya tidak separah kasus perampokan 1 miliar yen. Jadi menurut saya tetap worth it untuk ditonton. Tentang perubahan di versi animenya, saya juga sudah bahas di video membahas perubahan di kasus perampokan 1 miliar yen. Kawan-kawan bisa cek linknya di deskripsi. Di kasus ini, Conan secara tidak sengaja bertemu dengan dua orang yang dulu meracuninya. Singkat cerita, akhirnya Conan berhasil mengetahui nama sandi mereka berdua, yaitu Jin dan Vodka. 4. Kasus bom perusahaan game. Komik Vol 12, Vel 114-116, anime episode 54. Di kasus ini, terjadi pembunuhan salah sasaran. Yang menjadi korbannya adalah salah satu anggota organisasi hitam yang memiliki nama sandi Tequila. 5. Perempuan dari organisasi hitam. Komik Vol 18-19, Vel 176-181, anime episode 129. Kelas Conan, kelas 1B, kedatangan murid baru, namanya Ai Haibara. Usut punya usut, ternyata Ai Haibara ini adalah anggota organisasi hitam yang melarikan dari organisasi. Nama aslinya Shiho Miyano, adik dari Akemi Miyano. Dia meminum racun yang sama dengan Shinichi, makanya tubuhnya juga menyusut menjadi anak kecil. Aslinya umur Shiho ini adalah 18 tahun. 6. Reuni dengan organisasi hitam. Komik Vol 24, Vel 238-242, anime episode 176-178. Saat sedang pulang sekolah, Haibara melihat mobil Jin terparkir di tepi jalan. Conan segera memasang alat penyadap di mobil tersebut, dan ternyata mereka sedang merencanakan suatu aksi pembunuhan. Conan pun pergi ke tempat mereka akan melakukan pembunuhan untuk menggagalkan aksi mereka. Tapi Conan gagal dan target mereka tetap terbunuh. Bahkan, Haibara tertangkap oleh anggota organisasi yang memiliki nama sandi Pisco. Mampukah Conan menyelamatkan Haibara? Silahkan baca atau nonton sendiri.
7. Kasus pembajakan bus, komik vol 29, vel 287-289, anime episode 230-231. Di bagian prolog, diperlihatkan Jin dan Vodka sedang bersama salah satu anggota organisasi hitam yang memiliki kemampuan menyamar hebat. Anggota tersebut memiliki nama sandi Vermont. Di kasus ini, diperlihatkan Vermont menyamar menjadi salah satu dari 3 orang untuk mengejar si Homiano, pengkhianat yang meninggalkan organisasi. Dia tahu kalau tubuh Shio menyusut menjadi anak kecil dan sekarang dia menyamar menjadi ayah Haibara. Ketiga orang tersebut adalah Dr. Araide, Shuichi Akai, dan Bu Guru Jody. 8. Kasus hilangnya Mitsuhiko, komik vol 35, vel 358-360, anime episode 289-290. Mitsuhiko hilang, dan kebetulan di tempat Mitsuhiko menghilang ada seorang kriminal bernama Numabuchi Kiichiro melarikan diri saat sedang dipindahkan. Dan ternyata Numabuchi Kiichiro ini adalah seorang mantan anggota organisasi hitam. 9. Kasus pembunuhan Suguru Itakura, komik vol 37, vel 377-383, anime episode 309-311. Terjadi kasus pembunuhan dengan korban seorang programmer bernama Suguru Itakura. Berdasarkan buku harian Suguru, Conan mengetahui kalau sebelum meninggal Suguru pernah dikontak organisasi hitam. Organisasi meminta dibuatkan satu program kepada Suguru. Program apakah itu kira-kira? Dengan berpura-pura menjadi Suguru yang kematiannya belum dipublikasikan, Conan berhasil mengontak organisasi hitam, dan lanjutannya silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri. 11. Kasus pembunuhan pesta Halloween, komik vol 42, vel 429-434, anime episode 354. Anime episode 345. Akhirnya penyamaran Vermont dibongkar. Ternyata ia menyamar menjadi Dr. Araide, sementara Shuichi Akai dan Bu Guru Jody ternyata adalah seorang agen FBI. Vermont berhasil mengetahui identitas asli Conan, yang sebenarnya adalah Shinichi Kudo. Dia mengirim surat undangan pesta Halloween ke rumah Shinichi, tapi isi suratnya ditunjukkan untuk Conan Edogawa. Di sisi lain, Vermont juga mencoba menculik Haibara. Bagaimanakah strategi Conan menghadapi situasi yang genting ini? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri. Setelah kasus ini, ada beberapa kasus yang tidak berhubungan dengan organisasi hitam, tapi bermodalkan kejadian-kejadian yang terjadi di kasus-kasus tersebut. Conan berhasil mengetahui alamat email bos organisasi hitam. Kalau kawan-kawan mau baca atau nonton kasus-kasus tersebut, berikut daftarnya. 12. Kasus Pingpong Dash, komik vol 48-49, vel 499-504, anime episode 425. Detektif Kogoro menerima permintaan penyelidikan kasus Pingpong Dash dari seorang pembaca berita bernama Rena Mizunashi. Pingpong Dash itu adalah perbuatan iseng membunyikan bel rumah orang kemudian kabur. Untuk keperluan penyelidikan, Conan memasang alat penyadap, dan tanpa sengaja Conan mendengar Rena Mizunashi mengontak Jin. Ternyata Rena adalah anggota organisasi hitam yang memiliki nama sandi Kir. Mereka tengah merencanakan pembunuhan seorang politisi. Bersama dengan FBI, Conan berusaha menggagalkan rencana mereka tersebut. Kasus ini berakhir dengan jatuhnya Kir ke tangan FBI dalam keadaan koma karena kecelakaan. 13. Seri kasus persetujuan merah dan hitam, komik vol 56-59, vel 585-590, kemudian berlanjut ke vel 595-609, anime episode 491-504. Ini adalah seri kasus paling panjang dalam serial Detektif Conan. Saya yakin kawan-kawan sudah hafal dengan seri kasus yang satu ini, soalnya ditayangkan berulang-ulang di net, bercerita tentang organisasi hitam yang ingin merebut kembali Kir dari FBI. Dan berakhir dengan kembalinya Kir ke organisasi hitam, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari rencana FBI bersama dengan Conan. Mereka mengembalikan Kir ke organisasi hitam untuk menjadi mata-mata mereka. Aslinya, Kir ini emang seorang mata-mata CIA yang menyusup ke organisasi hitam. Tapi ternyata semuanya belum selesai. Jin masih mencurigai Kir. Jin menyuruh Kir menemui Shuichi Akai dan membunuhnya. Dan Kir pun melakukannya. Shuichi Akai terbunuh di akhir cerita. 14. Kasus perampokan Bank Taito,
Komik Vol 65, Vel 677-679, anime episode 563-564. Muncul seorang berwajah mirip Shuichi Akai dengan luka bakar di pipinya. Siapakah dia? Apa jangan-jangan dia emang Shuichi Akai yang ternyata masih hidup? 15. Kasus Kaos Merah. Komik Vol 67, Vel 700-704, anime episode 578-581. Tokoh mirip Akai dengan luka bakar di pipi kembali muncul. Jin dan kelompoknya berniat membunuhnya. Tapi kemudian Vermont datang dan menyampaikan sesuatu kepada Jin. Jin dan kelompoknya pun mundur. Apa yang sebenarnya disampaikan Vermont kepada Jin? Dan siapakah sebenarnya orang dengan luka bakar di pipi itu? 16. Nocturne para Detektif. Komik Vol 76, Vel 786-800, anime episode 671-674. Setelah Shuichi Akai meninggal, Rena menginformasikan kalau ada anggota organisasi yang mulai bergerak, nama sandinya Bourbon. Di kasus ini, diperlihatkan 3 orang tersangka Bourbon tersebut. Subaru Okia, mahasiswa pasca sarjana yang menumpang tinggal di rumah Shinichi. Toru Amuro, murid detektif Kogoro yang bekerja di Cafe Poirot. Masumi Sera, murid pindahan yang masuk ke kelas Shinichi di SMA. 17. Kasus pembunuhan kereta misteri. Komik Vol 78, Vel 818-824, anime episode 701-704. Identitas Bourbon diungkap, dia adalah Toru Amuro. Bourbon berhasil melacak Shiomiano saat Haibara meminum obat penawar untuk mengembalikan tubuhnya sementara. Dia belum tahu kalau tubuh Shiomiano menyusut dan menyamar menjadi Haibara. Berdasarkan investigasi Bourbon, Shiomiano berencana menaiki kereta misteri Beltry Express. Dia pun menyiapkan penyergapan. Bagaimanakah nasib Haibara kali ini? Selamatkah dia? Dan serunya lagi kawan-kawan, di kasus ini Kaito Kid juga muncul. Conan meminta bantuannya. Maukah Kid membantu Conan? Silakan kawan-kawan baca atau nonton sendiri. 18. Scarlet Showdown. Komik Vol 85, Vel 894-898, anime episode 781-783. Bourbon berhasil membongkar kedok Subaru Okia. Subaru ternyata adalah Shuichi Akai yang menyamar. Selama ini ia memasukkan kematiannya. Bourbon berniat menangkap Shuichi Akai dan menyerahkannya ke organisasi. Di sisi Conan dan Akai, mereka juga sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi Bourbon. Bagaimanakah akhir dari perseteruan mereka? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri. Selain itu, terungkap juga suatu fakta mengejutkan tentang tokoh Bourbon ini. Penasaran? Silahkan kawan-kawan baca atau nonton sendiri. 19. Dharma Wisata dan Pencarian Maria yang Hilang. Komik Vol 94-95, Vel 1000-1008, anime episode 927-928, dan 941-942. Sebenarnya, ini adalah dua kasus yang berbeda, tapi karena dua kasus ini saling terkait erat, saya jadi gabungkan saja supaya mudah membahasnya. Alkisah, Conan meminta obat penawar untuk mengembalikan tubuhnya secara sementara kepada Haibara, karena ia ingin ikut pergi Dharma Wisata. Selama Dharma Wisata, terjadi kasus, dan Shinichi memecahkan kasus tersebut dan menjadi viral di internet, karena selama ini ia dirumorkan meninggal dunia, dan memang organisasi hitam taunya dia juga sudah meninggal. Bagaimanakah cara Conan meredam kehebohan tersebut? Silahkan baca atau nonton sendiri kasusnya. Diperlihatkan juga 3 orang tersangka RAM, orang nomor 2 di organisasi hitam setelah bos, membaca berita tersebut. Mereka adalah 1. Rumi Wakasa, guru baru di sekolah Conan yang menjadi wakil wali kelas 1B, kelas Conan dan kawan-kawan. 2. Hyoi Kuroda, komisaris kepolisian yang baru. 3. Kaninori Wakita, pegawai di kedai sushi di samping kantor detektif Mori. Ram kemudian memerintahkan Bourbon untuk menyelidiki Shinichi Kudo. 20. Tea Party di kediaman Kudo. Komik Vol 96, Vel 1009-1012, anime episode 952-954. Bourbon menyusup ke rumah Shinichi untuk menyelidiki Shinichi, tapi kemudian dia disambut oleh Shuichi Akai dan kedua orang tua Shinichi dan mengajaknya minum teh. Kira-kira apa yang mereka bicarakan dalam pesta minum teh tersebut? 21. Kasus pembunuhan agen-agen FBI. Komik Vol 100, Vel 1061-1066 belum dianimikan. Agen-agen FBI yang beroperasi di Jepang satu persatu dibunuhi oleh organisasi hitam.
Bagaimanakah sikap FBI menghadapi situasi yang pelik ini? Nah, itulah tadi kasus-kasus pilihan yang berkaitan dengan organisasi hitam versi saya, Detektif Y. Mudah-mudahan membantu kawan-kawan memahami garis besar alur cerita Detektif Conan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.